Memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Kak Aisyah Hayu Rahmayanti selaku moderator. Sebelum masuk ke acara inti, boleh kita sapa dulu. Halo Kak Aisyah, apakah sudah siap? Halo Kak Novi, saya sudah siap. Terima kasih kepada Kak Novi selaku Master of Ceremony atas pembukaan acara yang sudah disampaikan. Selanjutnya, perkenalkan saya, Aisyah Hayu Rahmayanti, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara inti pada hari ini, yang meliputi pemaparan materi dan juga sesi diskusi. Baik, sebelum saya mulai sesi pertama, izinkan saya memperkenalkan pemateri pertama kita. Pemateri pertama kita adalah Kak Dwiki Haikal Satriawan, SSI, selaku Awardee Beasiswa Unggulan 2025 Universitas Jember, yang merupakan mahasiswa Magister Biologi di FMIPA UNED. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Kak Dwiki Haikal Satriawan. Baik, Kak Dwiki Haikal Satriawan adalah seorang mahasiswa Magister Biologi Universitas Jember pada tahun 2025 hingga sekarang dan merupakan alumni Sarjana Biologi Universitas Jember pada tahun 2025. Pengalaman profesional yang pernah dilakukan adalah menjadi asisten laboratorium jurusan Biologi FMIPA UNED pada tahun 2022 hingga sekarang dan juga merupakan tutor biologi Renjana Course pada tahun 2025 hingga sekarang. Pengalaman magang yang pernah dilakukan adalah Master Internship di Vietnamese German Center for Medical Research 108 Military Hospital Vietnam dan saat ini juga menjadi mahasiswa intern di Vector Biology Research Group Universitas Jember dan juga menjadi asisten laboratorium di Departemen Biologi Universitas Jember. Bidang yang ditekuni adalah biologi molekuler, bioinformatika, mikrobiologi, imunologi, dan juga bioteknologi kesehatan. Pencapaian akademik yang telah diraih adalah menjadi Program Students or Research Exchange Master Joint Supervision di Fijicare, pernah menjadi First Runner-up pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat FMIPA Universitas Jember, pernah mengikuti program Exchange Studi Visit di Flensburg University of Applied Science, dan juga pernah menjadi juara satu lomba debat bahasa Inggris tingkat Fakultas MIPA di Universitas Jember. Organisasi dan kepanitiaan yang pernah diikuti adalah menjadi Wakil Presiden BEM FMIPA Universitas Jember pada tahun 2024 hingga 2025, menjadi Kepala Bidang Seksi 1 Himpunan Mahasiswa Biologi Bacteriophage pada tahun 2023 dan pernah menjadi Panitia International Conference on Life Science and Biotechnology ICOLIC pada tahun 2023. Materi yang akan disampaikan oleh Kak Dwiki Haikal Satriawan adalah tentang beasiswa unggulan. Sebelum melakukan penyampaian materi, mari kita mengambil dokumentasi kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, saya akan mulai untuk sesi dokumentasi. eh, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Sebelumnya saya sapa dulu Kak Dwiki Haikal, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Kak Dwiki. Oh ya, untuk waktu pemaparan materi adalah sekitar 45 menit. Kepada Kak Dwiki Haikal Satriawan, SSI, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ekal Satriawan. Saya merupakan mahasiswa Magister Biologi FMIPA Universitas Jember. Dan mohon maaf, mungkin tempat saya berada kurang memenuhi karena lagi sedang ada tugas di luar Jawa.
Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan atau memaparkan materi dari terkait beasiswa unggulan. Seperti itu. Bisa di next? Jadi saya akan menjelaskan terkait apa itu beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa, mau itu mahasiswa S1, S2, dan juga S3. Dan ada beberapa jenis-jenis beasiswa unggulan. Kita bisa lihat di sini, seperti ada beasiswa unggulan PNS, Kemendikbudristek, dan lain sebagainya. Untuk yang saya dapatkan, atau yang kita akan pelajari pada hari ini, itu adalah beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Yang mana untuk beasiswa ini itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga uang buku. Nah, untuk mahasiswa S1 itu mendapatkan maksimal sebanyak 8 semester yang akan dibiayai dari beasiswa unggulan, sedangkan S2 4 semester, sedangkan untuk S3 itu ada 6 semester. Bisa next? Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah grafik penerima beasiswa unggulan dari tahun ke tahun. Jadi untuk beasiswa unggulan itu sudah terdapat pada 104 perguruan tinggi negeri tujuan dalam negeri dan terdapat 127 perguruan tinggi swasta tujuan dalam negeri. Kita bisa melihat di sini yang di bagian kiri bawah ada 10 perguruan tinggi pilihan terbanyak mahasiswa di beasiswa unggulan. Nah, dan tiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2023 itu kita bisa melihat adanya peningkatan yang signifikan di tahun 2023, 2024 dan juga 2025 itu setelah saya melihat atau menganalisis itu juga semakin meningkat karena di tahun saya itu yang mendapatkan sekitar 2.000 mahasiswa dari seluruh kampus di Indonesia seperti itu. Bisa di next? Jadi untuk tahapan pendaftaran beasiswa unggulan itu terbagi menjadi 2. Ini untuk mahasiswa S1, S2 maupun S3 hasilnya sama. Jadi ada 2 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Nah, untuk memulai penjelasannya saya akan mulai dari timeline pendaftaran terlebih dahulu. Bisa di next? Nah, jadwal pendaftaran dan seleksi beasiswa unggulan tahun 2025 karena jadwal untuk tahun 2026 tahun ini itu masih belum muncul atau belum ada. Tapi kita bisa menganalisis dari tahun ke tahun itu pendaftarannya dibuka tidak berbeda jauh. Jadi pembukaan beasiswa unggulan itu biasanya di pertengahan tahun. Jadi di bulan Juli Agustus itu. Jadi kalau buat teman-teman yang memang untuk berniat untuk mendaftar beasiswa unggulan, jadi harus dipersiapkan sebelum bulan Juli lah. Jadi sebelumnya, misal kalian bulan April ini, Mei, Juni itu kalian menyiapkan apa aja yang dibutuhkan itu bagus banget malah seperti itu. Bisa di next. Nah, ada beberapa syarat pendaftar beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Untuk syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama untuk persyaratan umum. Kita bisa lihat di sini bahwa mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa unggulan itu harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu. Nah, rekomendasi ini dari siapa? Rekomendasi itu bisa didapat dari dosen pembimbing atau dari semisal kalian adalah masih SMA atau baru mau masuk sarjana, itu bisa dapat dari dari guru BK seperti itu. Tinggal dibilangkan saja kalau ingin mendaftar beasiswa unggulan dan minta surat rekomendasi seperti itu. Dan syarat kedua yang penting juga itu adalah tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain. Jadi bukan kalian nggak boleh mendapat beasiswa lain gitu, tapi kalian nggak boleh mendapatkan beasiswa yang komponennya sama. Jadi semisal kalian udah dapat beasiswa dari Pemkap nih, yang mana itu membayarkan UKT. Dan sedangkan di beasiswa unggulan itu kan juga membayarkan UKT, jadi nggak bisa tumpuk seperti itu, nggak bisa. Jadi harus ada yang dipilih untuk dilepaskan seperti itulah. Terus kalian bisa lihat beberapa syarat-syarat lainnya.
Oh ya, untuk semua eh, persyaratan ini itu kalian bisa cek langsung di websitenya beasiswa unggulan. Di sana itu langsung ada buku petunjuk yang mana berisi syarat dari syarat umum sampai syarat khususnya seperti itu. Nah, untuk di bagian kanan itu adalah syarat-syarat yang mana harus kalian siapkan seperti kartu tanda mahasiswa, kemudian ijazah, rapor terakhir seperti itu. Dan yang penting untuk beasiswa unggulan itu adalah sertifikat UKBI. Jadi teman-teman kalau kampus yang kalian tuju itu bukan kampus atau kampus yang kalian sedang berkuliah itu bukan kampus luar negeri, kalian itu nggak perlu menggunakan TOEFL seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan kalau kita mendaftar beasiswa LPDP, itu kan syaratnya adalah memiliki sertifikat bahasa Inggris, meskipun kalian kuliahnya di dalam negeri. Nah, jadi kalau beasiswa unggulan itu berbeda. Jadi kalau kalian kuliahnya di dalam negeri, kalian tidak wajib memberikan sertifikat bahasa Inggris, tapi kalian wajib menggunakan sertifikat UKBI. Nah, sertifikat UKBI itu apa? Sertifikat UKBI itu intinya kalian sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia kalian, seperti itu. Nah, dan untuk mahasiswa jenjang S1, S2 dan S3 itu skornya berbeda-beda gitu. Jadi kalau mau dibilang mudah atau tidaknya, menurut saya itu harus kalian mulai belajar terlebih dahulu terkait UKBI. Kenapa harus mulai belajar? Karena kalau kita pahami kan UKBI kan cuma kemampuan bahasa Indonesia. Paling tuh soalnya ya tentang paragraf atau kalimat-kalimat. Emang benar seperti itu. Tapi kita kan perlu mencoba untuk mengasah skill kita seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan hasil UKBI yang saya punya. Bisa di next. Nah, ini syarat yang paling penting. Nah, ini saya fokuskan untuk mahasiswa S1 dan juga S2. Yang mana yang bisa mendaftar beasiswa unggulan itu adalah mahasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing ini gimana maksudnya? Mahasiswa ongoing itu adalah mahasiswa yang udah menjadi mahasiswa. Kalian nggak bisa mendaftar beasiswa unggulan sebelum kalian diterima sebagai mahasiswa. Seperti itu. Jadi kalian harus memiliki kartu tanda mahasiswa. Kalian memiliki alma mater universitas kalian. Seperti itu. Baru kalian bisa mendaftar beasiswa unggulan. Nah, kita bisa lihat di sini syarat UKBI skornya berbeda antara untuk yang S1. S1 itu yang sebelah kiri, sedangkan yang kanan itu S2. Kita bisa lihat kalau yang S1 itu sama-sama paket 1, tapi skornya berbeda. Skornya kalau yang S1 itu di Madya atau di skor 482 sampai 577. Sedangkan kalau yang untuk yang S2 itu skornya di 578 sampai 640. Nah, kalian bisa melihat syarat ini itu di buku petunjuk yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalian buka website beasiswa unggulan, kalian bisa searching di Google beasiswa unggulan itu nanti semuanya ada di sana. Form surat untuk dokumen yang akan di-apply semuanya juga ada di website tersebut. Seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini merupakan seleksi administrasi beasiswa unggulan sarjana S1. Nah, pertama saya fokus ke S1 terlebih dahulu. Jadi yang bisa mendaftar itu adalah lulusan pendidikan menengah yang lulus pada 2 tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Memiliki surat aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan tinggi untuk mahasiswa ongoing. Eh, Mohon maaf moderator sebentar, saya terkendala sebentar. Baik, Kak Dwiki.
Ya, baik, saya izin melanjutkan ya. Jadi ini untuk syarat untuk S1, jadi memiliki surat keterangan aktif kuliah. Nah, surat keterangan aktif kuliah ini kan hanya bisa didapat ketika kalian udah mendapatkan eh, apa namanya, udah menjadi mahasiswanya gitu loh. Jadi kalian baru bisa mendapatkan surat keterangan aktif kuliah. Jadi untuk adik-adik yang masih SMA, kalian mendaftar beasiswa unggulan itu setelah kalian keterima sebagai mahasiswa. Nah, next bisa dilanjutkan. Nah, di sini merupakan syarat dari beasiswa unggulan S1 yang mana untuk mahasiswa ongoing S1 itu kalian itu maksimalnya kalian bisa mendaftar beasiswa unggulan itu sampai kalian di semester 5 gitu. Jadi kalau sudah melebihi semester 5 kalian udah nggak bisa mendaftar beasiswa unggulan untuk yang S1. Dan syarat yang utama untuk yang tahun 2025 itu memiliki IPK paling rendah itu 2,75 pada skala 4. Seperti itu. Bisa di next kita bandingkan perbedaan untuk yang S2. Nah, bagi yang mahasiswa ongoing S2 itu kalian bisa mendaftar beasiswa unggulan sampai maksimal kalian di semester 3. Seperti itu. Dan memiliki IPK paling rendah itu di 3 pada skala 4. Nah, jadi kita udah melihat perbedaannya. Jadi nilai IPK paling rendahnya lebih besar di S2 dan juga maksimalnya di semester 3. Jadi kalau kalian sekarang masih S2 dan masih di semester 3, kalian bisa untuk mendaftar beasiswa unggulan seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini merupakan hasil UKBI. Nah, di sini merupakan hasil UKBI dari saya yang sebelah kanan dan juga rekan saya yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri itu di tahun 2024, yang saya tahun 2025, penerima beasiswa unggulan. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Ini kan sama-sama mendaftar untuk jenjang S2. Nah, sama-sama untuk jenjang S2. Dan hasilnya bisa kita lihat bahwa yang sebelah kiri kan hasilnya skornya lebih tinggi, sangat unggul dan 713. Sedangkan punya saya itu unggul di skor 625. Tetapi kita berdua sama-sama kena beasiswa unggulan. Kenapa kok skor itu nggak memberikan pengaruh yang gimana-gimana, Kak? Karena aslinya UKBI itu merupakan syarat, eh, bukan syarat utama. Syarat utama kalau kalian ingin mendaftar. Jadi pokok kalian skornya itu udah memenuhi, jadi kalian bisa mendaftar beasiswa unggulan. Jadi kalau tadi kan kalau yang S1 kan di skor madya di rentang 482 sampai 577. Kalau kalian sudah mendapat di bagian itu, jadi kalian udah oke gitu loh. Saya izin buat on cam terlebih dahulu ya karena ada gangguan sinyal, moderator. Baik, tidak apa-apa Kak Dwiki. Terima kasih. Kita izin lanjutkan, bisa di next. Nah, di sini merupakan
website dari UKBI. Nah, teman-teman bisa melihat Nah, di sini kalian bisa melihat website UKBI. Jadi kalian bisa search aja di Google, itu UKBI Adaptif. Nanti akan ada websitenya, nanti kalian bisa membuat akun, kemudian kalian memilih paket untuk mendaftar beasiswa unggulan. Tadi kan paket yang dibuat mendaftar itu adalah paket 1. Jadi kalian pilih paket 1, baru kalian bisa memulai untuk pekerjaannya. Nah, saran dari saya, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang terbaik, kalian itu harus mendaftar UKBI itu mending sekarang aja gitu loh. Jadi kan karena kita kan nggak tahu, karena kan kita nggak tahu kalau apakah kita langsung lolos atau tidak seperti itu. Jadi lebih baik kalian mendaftar lebih dahulu agar mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Halo Kak Dwiki, apakah bisa dilanjutkan? Ya, sorry, bisa di next. Nah, selanjutnya ini merupakan syarat yang penting kalian untuk siapkan. Yang pertama tadi yang saya sudah bilang juga, surat rekomendasi dari akademisi dan juga institusi terkait. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi kalian harus menyiapkan surat rekomendasi dari dosen atau dari guru BK kalau kalian masih SMA. Seperti itu. Nah, suratnya itu seperti apa? Itu di website beasiswa unggulan itu ada formatnya langsung. Seperti itu. Semisal nanti kalian butuh penjelasan lebih lanjut atau apa, kalian bisa eh, tanya-tanya ke kontak personku juga bisa. Nah, yang penting kedua adalah surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Nah, itu contohnya ada di sebelah kanan. Jadi kalian bisa mengisi tersebut jadi nama kalian dan juga harus ditandatangan bermaterai seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini kalian akan bisa melihat website beasiswa unggulan itu seperti apa. Jadi website beasiswa unggulan itu seperti ini. Kalian cari aja di Google atau apa beasiswa unggulan. Nanti munculnya akan langsung seperti ini. Bisa di next. Nah, di sini merupakan beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Jadi dokumen-dokumennya itu lengkap banget kalau kalian sudah membuat akun di beasiswa unggulan, nanti kalian harus mengisi semuanya ini. Jadi biodata kalian, orang tua, terus dokumen-dokumen yang disiapkan, nanti terus organisasi kalian apa, riwayat pendidikan gimana, dan juga esai. Nah, esai di beasiswa unggulan itu merupakan hal yang merupakan poin paling penting dari beasiswa unggulan karena penilaiannya paling besar juga. Nah, saya akan jelaskan nanti terkait hal tersebut ya. Next. Nah, di sini merupakan tahapan esainya. Nah, di sini merupakan esai pada tahun 2024. Nah, di tahun 2024 itu kalian disuruh untuk membuat esai dengan judul atau tema karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Syaratnya itu paling sedikit 1.000 kata dan maksimal 1.500 kata. Nah, apa yang harus ditulis di esai itu yang pertama berisi deskripsi diri, deskripsi tentang karya yang pernah dihasilkan, dan karya hebat yang akan dihasilkan setelah menyelesaikan studi, dan bagaimana karya hebat yang akan dihasilkan tersebut dapat berguna bagi kemajuan Indonesia. Nah, ketika kita menulis esai, kita itu jangan pernah untuk keluar dari judul atau tema apapun gitu loh. Mau apapun itu terjadi, jangan pernah keluar dari judulnya atau temanya, seperti itu. Nah, bisa di next, kita melihat bagaimana esai di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 itu ada sedikit perbedaan, yang mana
untuk judulnya itu adalah dampak teknologi terhadap karakter pada era digital gitu. Ini sedikit berbeda dengan judul yang sebelumnya, karena yang judul sebelumnya karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Karena kan yang tahun 2025 itu tidak merujuk untuk ke apa yang ingin kalian kerjakan gitu loh, tapi fokus ke judul dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, terus apa yang kalian harus lakukan? Yang pertama, tetap jangan berubah dari struktur. Yang pertama, tetap esai berisi deskripsi diri, deskripsi tentang karya yang pernah dihasilkan, karya hebat yang akan dihasilkan setelah menyelesaikan studi, dan poin pentingnya ini, dan menghubungkan semuanya dengan tema utama esai, yaitu dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nanti akan ada contoh esainya itu seperti apa. Bisa di next? Nah, di sini merupakan tips penulisan esai beasiswa unggulan. Nah, langsung ke bagian poin pentingnya ya. Jadi penulisan beasiswa unggulan itu harus diawali dengan hook. Nggak harus sih, tapi yang paling bagus itu adalah diawali dengan hook. Hook itu apa? Hook itu adalah kalimat pembuka yang mana bakal menjadi kunci apakah esai kalian bakal menarik dibaca ataukah tidak. Gitu. Jadi semisal kita buat esai dan kalimat atau paragraf pertamanya nih tidak menarik, orang pembaca atau reviewer itu kan bakal agak-agak gimana gitu kalau melanjutkan membaca esai kalian. Seperti itu. Jadi poin pentingnya adalah adanya hook itu bagaimana. Bisa di next? Nah, kalau di sini ini sama aja sih ya. Jadi ini adalah beberapa teknik untuk penulisan esainya, yang mana mulai dengan pengantar yang kuat tentang era digital. Nah, kalau untuk tahun 2025 karena judulnya tentang era digital, kalian harus buat hook yang berhubungan dengan era digital. Tetapi jangan lupa nanti kalian harus tetap mendeskripsikan diri kalian, terus jelaskan karya kalian, dan juga sampaikan karya atau kontribusi kalian setelah studi. Dan yang poin penting utamanya, jangan lupa menghubungkan semuanya dengan tema utama esai. Artinya poin paling pentingnya itu sih. Harus menghubungkan semuanya dengan tema utama esai. Nah, selanjutnya bisa di next. Nah, di sini adalah contoh hook. Nah, contoh hook itu ada banyak hal, kalian bisa cari di Google hook yang bagus tuh kayak gimana, itu banyak. Ini adalah salah satu contoh saja. Jadi kalimat pertama dibuka dalam esai langsung dengan kalimat tidak ada kata akhir untuk pendidikan. Kalau kita baca awal paragraf diawali dengan seperti itu kan seperti apa gitu loh. Jadi membuat pembaca itu semakin menarik untuk melanjutkan. Seperti yang dikatakan Jidu Krisnamurti bahwa pendidikan tidak terbatas bangku sekolah hingga kita mendapat gelar pendidikan. Nah, setelah diawali dengan tidak ada kata akhir untuk pendidikan, kemudian ditambahkan kata-kata manis lainnya, itu kan menjadikan esai kalian itu semakin menarik gitu. Intinya book itu adalah membuat awal esai kalian itu menarik untuk dibaca. Coba bisa di next. Nah, setelah kalian belajar hook, kalian juga harus bisa menuliskan atau mendeskripsikan diri kalian di esai. Kenapa kok penting menulis atau mendeskripsikan diri kita di esai sih? Gini, kalian ketika mendaftar beasiswa unggulan, kalian apapun sertifikat prestasi, terus sertifikat kegiatan yang pernah kalian ikuti, organisasi dan lain sebagainya itu kan kalian hanya mengupload saja. Kalian tidak menjelaskan atau tidak menceritakan apapun dalam menjalani semua prestasi yang kalian udah dapatkan gitu loh. Semisal prestasi kalian 10 atau lebih dari 10 gitu, banyak banget gitu, internasional maupun nasional. Tetapi kalian nggak bisa menjelaskan
bagaimana cerita dari prestasi tersebut kan. Nah, adanya esai itu adalah jalan untuk kalian bercerita bagaimana jalannya, bercerita bagaimana kalian bisa mendapatkan hal tersebut gitu loh. Kalian bisa menjelaskan diri kalian sehingga si reviewer itu bisa tertarik dengan kalian dan bisa yakin kalau kalian itu adalah atau kalian itu pantas untuk sebagai penerima beasiswa unggulan. Seperti itu. Next. Nah, oke, dari awal, kemudian pengannya bagaimana, kemudian sekarang sampai di akhir. Akhir esai itu juga nggak boleh kalian menulis semena-mena aja. Akhir esai itu juga memiliki poin yang besar, sehingga reviewer tuh tertarik dengan kalian. Di sini, contohnya di paragraf sebelah kanan, itu kan dia bilang begini, bahwa saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Besar harapan saya untuk lolos menerima beasiswa unggulan. Saya yakin bahwa beasiswa unggulan akan memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar, berkembang, dan memberikan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia. Nah, beasiswa unggulan itu kan nggak cuma pengen ngasih dana ke kalian cuma-cuma gitu loh. Jadi, kalian harus bisa menunjukkan fungsi kalian. Jadi, nilai kalian itu bagaimana ketika kalian bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Itu poin paling penting di akhir paragraf esai. Next. Nah, di sini saya juga membuat beberapa potongan esai dari saya, yang mana sebelah kiri itu menunjukkan awal esai. Hooknya di mana? Hooknya pertama di judul yang saya buat sendiri, teknologi mampu membuatku hebat dan menjadi pribadi yang berani. Hook seperti ini kan menunjukkan suatu tanda tanya. Kenapa kok teknologi bisa menjadi pribadi yang berani? Dan judul ini itu masih sesuai dengan temanya, yang mana dampak teknologi yang berhubungan sama karakter di era digital. Dan contohnya juga di bagian paragraf kedua itu dituliskan bagaimana deskripsi diri kalian, prestasi yang kalian pernah dapatkan, IPK kalian, kemudian kalian pernah jadi menjabat apa di organisasi, semuanya diceritakan di esai. Kemudian di akhir paragraf, di akhir esai, kalian juga membuatkan kesan-kesan yang berani dan kesan-kesan yang membekas untuk reviewer. Yang pertama, ada kalimat yang dimasukkan adalah teknologi is best when it brings people together. Teknologi seperti yang kita ketahui kan ada positif dan juga ada negatifnya. Positifnya itu juga banyak banget. Kalian dengan adanya teknologi, kalian bisa berkomunikasi seperti sekarang ini. Kita melaksanakan webinar dari rumah masing-masing, mungkin dari kota yang berbeda-beda, tapi kita bisa bertemu karena ada apa? Karena ada teknologi. Kita bisa belajar bareng, seperti itu. Kemudian di akhir kalimat, di akhir paragraf juga bisa dilihat dia menunjukkan bagaimana pribadi dia. Jadi saya percaya apapun yang sudah ditakdirkan untuk menjadi milik saya, itu tidak akan pernah melewatkan saya apapun yang terjadi. Jadi dia menunjukkan, jadi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa nilai kita itu seperti apa sih? Nilai kita itu seperti apa dan bagaimana pedoman hidup yang kita miliki. Itu. Jadi esai itu nggak cuma kalian menulis secara ilmiah saja.
Tetapi untuk esai di beasiswa unggulan atau beasiswa lainnya, itu adalah esai yang dituliskan dari hati ke hati itu. Seperti itu. Jadi saran saya sebagai yang pernah melewati ini semua, esai itu adalah poin paling penting yang harus kalian siapkan. Mau apapun yang terjadi, esai itu harus dibuat semaksimal mungkin. Jangan ketika kalian baru pembukaan beasiswa unggulan, kalian udah mepet-mepet nih, misal hamin berapa hari baru mengerjakan esai. Jangan seperti itu. Reviewer itu bisa ngelihat apakah esai ini ditulis dengan baik, direvisi dengan baik, dipahami dengan baik ataukah tidak. Seperti itu. Nah, untuk esai ini mungkin nanti misal di sesi tanya jawab ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau nanti setelah selesai acara ini, mau minta ke panitia terkait kontak person juga dipersilahkan. Bisa di next? Nah, selanjutnya adalah seksi wawancara. Nah, seksi wawancara ini intinya aslinya gampang aja. Kalian jujur dan apa adanya. Dan kalian harus memahami esai kalian luar dalam. Gitu. Karena yang akan ditanyakan itu pasti berhubungan dengan esai kalian. Reviewer itu pasti membaca esai kalian dan sebelum kalian diwawancarai gitu loh. Jadi eh, buat esai dengan baik dan pelajari esai yang kalian buat sendiri itu. Gitu. Jadi ya pokoknya harus dimaksimalkan lah. Terus mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan, mempelajari rencana studi, mempersiapkan define yang jalannya baik, to the point dalam menjawab pertanyaan, memiliki keteguhan jawaban yang tidak bertele-tele, menjawab dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Seperti itu. Nah, untuk bagian wawancara itu, nanti kita bisa lanjutkan kegiatan ini, misal dari teman-teman ada yang ingin mendaftar beasiswa unggulan dan nanti semisal udah lolos administrasi, terus ingin belajar bagaimana wawancara yang baik itu nanti bisa kita lanjut untuk uh, kita nyoba bareng-bareng gitu belajarnya seperti itu. Nah, bisa di next. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan itu dulu. Saya mohon maaf jika dalam sepemaparan saya hari ini itu ada yang kurang atau apa. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dwiki Haikal Satriawan atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga inspiratif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi untuk materi pertama. Waktu diskusi sekitar 10 menit. Kepada seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur chat atau fitur raise hand. Oh ya Kak Dwiki, Eh, saya tadi tertarik sama bagian wawancara. Kan kita sebagai mahasiswa nih kadang nervous nih Kak, kalau mau ada wawancara beasiswa. Ada nggak tips dan trik dari Kak Dwiki? Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Jadi tips and triknya kalau kita berbicara terkait wawancara atau speaking itu aslinya banyak belajar atau mengoptimalkan dengan baik eh, mengoptimalkan dengan baik agar speaking saya bagus itu adalah saya ngomong dengan diri saya sendiri. Nah, ngomong dengan diri saya sendiri itu bagaimana? Jadi teman-teman ini mungkin berbeda ya pengaruhnya ke yang lainnya. Tapi kalau saya itu kadang bercermin kemudian saya mencoba untuk ngobrol dan saya lihat ekspresi saya itu bagaimana. Apakah ekspresi saya udah meyakinkan ataukah tidak? Gitu loh. Jadi kalau aku sendiri melihat mukaku ini tidak meyakinkan, apalagi orang lain gitu loh. Jadi aku harus bagaimana belajar membuat ekspresi wajahku itu meyakinkan, ekspresi wajahku itu bagus dan cara bicara aku itu benar.
Seperti itu. Itu sih salah satu tipsnya, Mbak. Terima kasih Kak Dwiki atas tips dan triknya. Sepertinya tadi ada yang mau bertanya ya atas nama Eva Pras. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Jadi saya mau tanya ke Kak Dwiki, gimana sih cara kakak itu buat membangun kepercayaan diri waktu proses wawancara dan skill apa yang harus benar-benar disiapin dari awal untuk meningkatkan peluang lolos itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan tentang wawancara lagi ya ini, Mbak. Eh, jadi untuk wawancara, pertama belajar esai yang sudah dibuat. Jadi esai kita kan, kalau kita udah lulus seleksi administrasi, itu berarti kita udah dipercaya dari tulisan kita, gitu loh. Aslinya ketika kita wawancara itu hanya ingin diverifikasi saja, sama reviewer itu hanya ingin diverifikasi saja. Tetapi apakah ketika kita diverifikasi itu kita ngomongnya meyakinkan ataukah enggak gitu loh, gitu. Jadi kalau bisa belajar untuk meyakinkan, karena dengan esai kalian yang udah lulus dari seleksi administrasi itu berarti kalian itu hasilnya sudah berhak gitu loh. Tinggal bagaimana kalian meyakinkan apa yang udah kalian tulis, gitu sih. Dengan salah satu itu salah satunya, dan juga uh, belajar untuk speaking itu juga bagus, harus harus banget sih untuk belajar speaking. Misal nanti teman-teman kalau mau daftar beasiswa unggulan dan alhamdulillah nanti ada yang keterima secara administrasi, nanti kalau misalnya mau belajar terkait speaking lebih lanjut nanti bisa ke aku langsung, nanti kalau nggak ada kontaknya bisa ke panitia, nanti biar panitia ngehubungi aku untuk ngebantu, itu aja sih. Itu mungkin menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dwiki. Dari Kak Eva Pras, apakah ada feedback? Cukup. Makasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Eva Pras. Oke, selanjutnya dari peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa menggunakan fitur chat dan juga fitur raise hand. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Hilda Maulida. Izin bertanya, Kak. Tadi kan sudah dijelaskan, jika sudah mendapatkan beasiswa lain yang komponennya sama, itu tidak bisa ikut dan harus memilih salah satu. Pertanyaan saya itu ada dua. Yang pertama, apakah boleh jika daftar dulu, dan jika sudah dinyatakan lolos baru mengundurkan diri dari beasiswa lain? Dan yang kedua, jika sudah pernah mengerjakan soal UKBI, tapi opsinya pelajar SMA, apakah harus mengerjakan lagi, tetapi opsinya mahasiswa? Terima kasih. Kepada Kak Dwiki, dipersilahkan Ya, untuk menjawab. ya baik, terima kasih Mbak Moderator. Jadi saya mungkin jawab yang pertanyaan kedua terlebih dahulu. Jika sudah mengerjakan soal UKBI tetapi opsinya pelajar SMA, apakah harus mengerjakan lagi? Tapi opsi mahasiswa, aslinya tidak usah. Kalau kalian masih dalam hitungan waktu 1 tahun, seingatku UKBI itu syaratnya untuk 2 tahun. Jadi misal kalian baru lulus SMA ini udah punya nih yang dari SMA atau UKBI yang versi SMA. Kemudian kalian mau daftarkan ke untuk S1 itu aslinya bisa. Kalau dalam rentang 2 tahun atau gitu. Tetapi lebih bagus lagi kalau kalian udah menyiapkan yang versi mahasiswanya. Itu. Jadi kalian ketika mendaftarnya dalam eh, dalam keterangannya kalian sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama ini agak berat rasanya ya. Soalnya beasiswa unggulan sekarang itu dia itu sedikit strict dan ketat banget terkait komponen beasiswa yang timpang tindih gitulah. Intinya timpang tindih. Jadi komponennya sama gitu loh. Nah, apakah boleh mendaftar dulu? Nah, pas pendaftar itu kalian ada yang namanya surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya itu kalian bertanda tangan materai dan ditulis di sana bahwa kalian tidak mendapatkan beasiswa dengan komponen yang sama gitu loh.
Jadi kalau saya bilang nggak apa-apa kok daftar aja, ya saya salah gitu loh. Jadi mau nggak mau secara teori, secara peraturan harusnya kalian tidak dalam beasiswa yang komponennya sama. Kecuali ada kasus seperti ini. Jadi beasiswa yang kalian daftar itu masih belum ada pengumuman. Kalian belum tersenamakan beasiswa tersebut. Terus kalian daftar beasiswa unggulan, ya oke-oke aja gitu. Tapi ketika misal dua-duanya sama-sama dapet, itu kalian harus me, me- me- apa namanya mengcancel satu gitu, mau nggak mau, karena kalian udah melakukan surat pernyataan seperti itu sih riskan banget sih aslinya kalau apakah komponen beasiswa yang sama atau tidak ini diperbolehkan gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dwiki. Dari peserta Hilda Maulidia, apakah ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih kepada Kak Hilda Maulidia. Mungkin dari peserta lainnya bisa menggunakan fitur chat dan juga fitur raise hand untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Dipersilahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat atau fitur raise hand. Dipersilahkan. Dari Nur Nabila Wardani. Sebelumnya izin bertanya, Kak, untuk persiapan dalam penulisan esai butuh berapa lama? Dan jika dalam pengalaman hidup kita masih belum ada prestasi, apakah bisa diisi dengan topik lainnya? Terima kasih. Kepada Kak Dwiki Haikal, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, baik, pertanyaannya ini bagus sih pertanyaan ini. Penulisan esai berapa lama? Kalau untuk aku sendiri ini nggak boleh dicontoh ya. Aku tuh esai itu ya maksudnya mepet-mepet, tapi mepet-mepet itu yang nggak mepet-mepet banget. Semisal 2 sampai 3 minggu aku mengerjakan esai itu. 2 sampai 3 minggu. Terus dan juga emang yang supervisorku untuk menulis esai itu bagus banget. Jadi dia bantu ngoreksi esaiku langsung gitu loh. Jadi kalau tambah minta saran langsung gitu. Jadi saranku untuk penulisan esai itu kalian start aja dari lama-lama gitu loh. Kalian coba-coba dulu aja. Kalau emang belum ada temanya yang belum muncul dari beasiswa unggulannya, kalian bisa nyoba-nyoba dari judul-judul tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nyoba dulu. Nah, pertanyaan kedua terkait prestasi. Apakah bisa diisi dengan topik lainnya? Bisa banget. Bisa banget. Nggak harus kalian menulis prestasi kalian. Kayak kalian udah pernah bercerita tentang kalian ikut organisasi ini, terus apa, semisal kalian tertarik dengan topik ini atau apa, itu juga bisa. Kalian malah bisa, semisal mau nulis risetnya, kalian inginnya bagaimana, terus harus bisa dihubungkan dengan tema. Pokok intinya, yang apapun yang kalian tulis itu harus membuat menarik diri kalian dan nggak berbeda, nggak jauh dari temanya gitu loh. Itu sih untuk poin penting dari esai. Gitu mungkin ada feedback atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Dwiki Haikal. Kepada Nur Nabila Wardani, apakah ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Pada Nur Nabila Wardani.
Oh, sudah cukup. Terima kasih banyak buat insight-nya kepada Kak Dwiki Haikal. Selanjutnya saya izin bertanya kembali, apakah dari peserta ada yang ingin bertanya terkait dengan materi beasiswa unggulan? Bisa menggunakan fitur chat dan juga fitur raise hand. Oke, sepertinya ada di kolom chat dari Kak Elvira Putri Angelita. Sebelumnya izin bertanya, Kak, dokumen apa yang paling krusial dan sering jadi penentu kelolosan seleksi? Terima kasih. Kepada Kak Dwiki Haikal, persilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang paling krusial, semua dokumen itu krusial aslinya. Jadi semisal kalian disuruh buat surat pernyataan, tapi nggak kalian buat dan tidak kalian upload ya, itu bakal mengganggu kelolosan kalian, administrasi kalian. Semua dokumen itu yang diperlukan itu berguna dan wajib gitu loh. Semisal UKBI aja nih, UKBI, kalian UKBI-nya ternyata ngupload yang skornya masih belum memenuhi. Nah, itu juga bakal berpengaruh ke hasil dari seleksi administrasi kalian. Gitu. Jadi semuanya paling penting. Semuanya itu penting. Tapi yang paling penting dan kalau kalian sudah mengupload semuanya dengan benar, dokumen paling penting yang memberikan nilai pada seleksi administrasi itu adalah esai. Esai itu bukan hanya tentang kemampuan menulis kalian, tapi kemampuan bercerita kalian, kemampuan kalian mengekspresikan kalian itu di esai gitu. Reviewer itu kan nggak bisa kenal kalian cuma dari dokumen-dokumen yang kalian upload gitu loh. Bisa kenal kalian, bisa kenal diri kalian, bisa yakin sama kalian itu ya karena esai yang kalian tulis. Seperti itu. Jadi semua dokumen itu penting, jadi harus terpenuhi semuanya, harus diupload semuanya. Tapi nilai yang paling penting yang menjelaskan diri kalian dan menceritakan diri kalian yaitu si esainya. Jadi harus dimaksimalkan dalam pembuatannya, dalam eh, penulisannya seperti itu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih kepada Kak Dwiki atas jawabannya. Kepada Elvira, apakah ada yang ingin disampaikan? Oh, sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Wah, sudah tidak terasa ini sudah 10 menit untuk sesi diskusi. Terima kasih atas materi yang sangat mengagumkan dan sesi diskusi yang sangat informatif kepada Kak Dwiki Haikal. Terima kasih banyak Kak Dwiki Haikal.